Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Magnus Carlsen dan Alireza Firoza. Ini adalah sama-sama Grandmaster yang mendapatkan gelar GM di umur muda. Jika Magnus Carlsen mendapatkan gelar Grandmasternya di umur 13 tahun, kalau Ali Firoza dari Iran mendapatkan Grandmasternya di umur 14 tahun. Pada kesempatan kali ini adalah partai final atau puncak dari pertandingan 16 babak antara Magnus Carlsen dan Ali Firoza. Di sini hitam dipegang oleh Magnus dan putih oleh Ali Firoza. Mari kita saksikan langsung pertandingan kali ini. Dimulai dengan putih D4, Queen's Pawn Opening disebutnya. Selanjutnya dibalas hitam dengan F6, kuda, Indian Defense. Dibalas putih dengan kuda, Indian Defense, F3. Dibalas dengan hitam, Queen's Pawn Opening. Pada langkah kedua ini masih saling membuka kesempatan perwiranya biar bisa keluar dari posisi awalnya. Selanjutnya putih menjawab dengan pion di C4 menantang pertukaran. Di sini hitam tidak menerima, melainkan memperkuat pion pusat dengan E6. Dibalas putih dengan kuda di C3. Kemudian hitam menjawab dengan gajah maju di B4 sekaligus memberi pin kepada kuda yang sedang memperkuat penyerangannya di pion. Oke, pertandingan dilanjutkan dengan putih menjawab dengan pion makan pion di D5. Dibalas lagi dengan pion hitam. Putih menjawab dengan kuda gajah maju di G5 sekaligus memberikan pin kuda dan menteri. Hitam menjawab dengan rokade pendek. Lanjut Magnus Carlsen dengan pion di E6 memperkuat pion pusat. Dibalas hitam dengan ancaman gajah dengan memajukan pion di H6. Dibalas dengan Magnus Carlsen memundur gajahnya di H4. Dibalas hitam dengan gajah pengembangan perwira di F5. Sampai pertandingan ini posisi masih seimbang dan pengembangan beberapa perwira untuk maju ke depan. Selanjutnya Magnus Carlsen mengancam gajah hitam dengan menteri di B3. Hitam makan kuda di C4, dimakan balik dengan menteri di C3. Di sini sampai pertandingan ini Magnus Carlsen belum melakukan rokade untuk menyimpan rajanya, dan akhirnya nanti akan dimanfaatkan oleh Ali Firoza dengan pion dulu mengancam gajah di G5. Gajah diamankan di G3. Diancam kembali dengan kuda gajahnya sekaligus memberi ancaman pada menteri putih. Di sini dibalas putih dengan menggeser menteri di A3. Hitam menjawab dengan kuda maju di C6 dan dijawab putih dengan mengepin kuda dengan gajah di B5. Dibalas hitam melepaskan pin kuda mundur di E7 dengan tujuan di peta G6 sekaligus memperkuat gajah. Di sini putih mengajak pertukaran kuda, tidak diterima oleh hitam, melainkan majukan dulu pion di C6. Putih memperkuat belakang dengan sekaligus menantang kuda dengan pin gajahnya.
Di sini diterima tantangan dengan hitam makan kuda di D2. Kuda dimakan kembali dengan raja. Hitam kembali memakan gajah, dimakan kembali menteri. Sampai sini masih pertukaran perwira. Di sini mulai menyerang dengan hitam skat dengan menteri di A5. Dibalas putih dengan mengamankan rajanya di E2. Di sini hitam mulai menyerang dengan pion maju di F5. Magnus Carlsen memberikan ancaman 2 perwira hitam. Di sini diamankan dengan benteng geser di E8. Dibalas putih mulai menyerang sayap kanan, pion maju di G4. Dibalas benteng mengancam gajah. Magnus Carlsen menjawab dengan gajah mundur di E5, dan hitam menggeser kudanya. Di sini hitam tidak memindahkan bentengnya ya, atas ancaman dari gajah. Karena apa? Jika benteng hitam dimakan gajah putih, nanti akan terjadi skat ster. Dan di sini posisi pion tidak bisa makan kuda karena terpin sama benteng. Sampai pertandingan ini putih menjawab dengan majukan pion, menyerang kembali di sisi sayap kanan. Gajah dimakan kuda E5, dimakan kembali dengan pion, dimakan balik dengan benteng hitam. Pion dimakan, balas dimakan kembali, dan di sini putih majukan bentengnya di H5 untuk persiapan sekat nanti. Di sini dibalas hitam dengan menggeser menteri di posisi B4 sekaligus mengancam pion di B2 untuk sekat dan mengamankan lajur tengah. Di sini Magnus menjawab dengan skat. Raja menghindar di F7. Putih melanjutkan dengan pion maju biar tidak terjadi skak dengan menteri hitam. Kemudian menteri hitam menggeser menterinya di F4. Di sini putih tidak bisa makan ster karena ada pin benteng. Pertandingan dilanjut dengan pengorbanan yang akan dilakukan oleh Magnus Carlsen. Ini sebenarnya teka-teki ya. Jika dimakan dengan benteng, mungkin bisa terjadi keadaan unggul. Pada pertandingan ini Ali Firoza menunjukkan kemampuannya menganalisis dengan cepat karena ini pertandingan blitz. Di sini Ali Firoza memakan apa dulu? Ya tepat, dia akan makan benteng dulu, kemudian dimakan balik oleh hitam dan dimakan balik dengan benteng. Dengan ini Ali Firoza unggul 2 perwira lawan 1 perwira putih. Di sini Magnus melanjutkan pertandingan dengan memberi kekuatan di pion G4, dibalas hitam dengan mundur benteng di G8. Lanjut pion maju di F4, dibalas lagi dengan pion E6 sekaligus persiapan menumpuk benteng, dan nanti akan memberikan ancaman pada pion di depan raja. Di sini Magnus menjawab
Di sini raja menjawab dengan geser di D3. Pertandingan dilanjutkan dengan hitam menumpuk bentengnya di E8. Dijawab Magnus dengan diperkuat dengan benteng G3. Pertandingan dilanjut dengan hitam maju di E4. Magnus menggeser bentengnya, persiapan untuk melakukan sekak. Di sini dijawab hitam dengan raja menggeser di G7. Magnus maju dengan pionnya di G5. Dijawab hitam dengan adu pion di D4. Pion diterima oleh putih. Aliveroza mengambil pion di F4. Raja menggeser di C3. Benteng hitam geser di D8 sekaligus memberikan ancaman 2 kali untuk pion di D4. Magnus menjawab dengan benteng di E3, dibalas benteng di D7. Magnus Carlsen memiliki tujuan untuk mensekak di E7 biar nanti bisa mendapatkan dua pion gratis dari Aliveroza, tapi itu bisa terbaca Aliveroza dengan memajukan bentengnya di D7. Pada pertandingan catur kali ini putih Magnus Carlsen menjawab dengan benteng geser di D3. Mungkin pada kesempatan kali ini Magnus mengejar pertandingan untuk seri karena dia sudah kalah di benteng. Kemudian dijawab lagi hitam di G4. Raja maju di C4. Pion dimakan benteng di G5. Raja geser lagi di C3. Langkah bolak-balik dibalas dengan benteng maju di D5. Putih melakukan sekak. Raja geser di F7. Benteng memperkuat pion kembali. Raja geser di E7. Disekak kembali oleh benteng Magnus. Raja geser di D8 untuk persiapan nanti memperkuat lajur-lajur pion yang akan maju. Di sini lanjut, benteng geser kembali di H4 putih. Raja maju untuk persiapan mengamankan pion. Pion Magnus Carlsen sayap kiri maju di A4. Dibalas pion di B6. Raja maju di C4. Raja geser di B7. Raja mundur kembali, langkah bolak-balik di C3. Pion A5 maju. Benteng kembali lagi di E4. Mengajak pertukaran di B5. Pertukaran diterima dan diterima kembali oleh Aliveroza. Raja putih geser di D3. Hitam menjawab dengan benteng mundur di D6. Raja kembali geser di C3. Raja hitam maju di B6. Dijawab kembali geser lagi di raja di D3. Mengajak pertukaran pion di A4. Pertukaran diterima dan diambil kembali oleh Aliveroza. Di sini harap jadi pion akan jadi di peta A1. Di sini Magnus mencoba untuk mengejarnya dengan raja geser di C4 untuk nanti persiapan di peta B3. Selanjutnya kita menerima dengan membalasnya dengan pion maju didekati raja B3, mengajak pertukaran dengan makan pion benteng hitam. Pertukaran tidak diterima, sekak
D3, raja geser di A2, raja geser di B5, sekak oleh putih di B1, raja mengamankan diri di A4, benteng kembali geser di C1, Aliveroza skak. Ini pertandingan masih sengit, masih sekitar 7 langkah ke depan sebelum akhirnya nanti Magnus Carlsen kalah. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan raja mundur di A1, dibalas raja di B3, putih melakukan skak, diajak pertukaran di B2, tidak diterima, benteng geser di C1, Aliveroza melakukan skak di A2, raja geser di B1, benteng hitam kembali lagi di D2 untuk persiapan menantang benteng dan raja. Di sini raja geser kembali di A1. Nah, betul diajak pertukaran dan di sini tidak diterima, benteng geser di B1 dan akhirnya dimakan, raja di B1 dan akhirnya terjadi skak. Oke, mungkin itu pertandingan antara Aliveroza dan Magnus Carlsen. Dari 16 babak yang dijalankan, Magnus Carlsen mendapatkan nilai 7,5 dan Aliveroza menang dengan 8,5. Oke, mungkin itu pertandingan kali ini. Terima kasih teman-teman, boleh di komen, subscribe maupun like biar kita semangat untuk menganalisisnya. Terima kasih.